Nah, banyak orang yang patah hati kan. Terus ada bahasa gak bisa move on. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin orang itu tidak bisa move on? Tidak bisa melupakan mantannya. Karena tidak jujur. Nah, tuh yang nggak bisa move on. Orang yang nggak bisa move on itu penyebabnya karena nggak jujur. Gitu. Ada yang harus diakui dan dikatakan, seharusnya jadi enggak, dipendam aja karena gengsi. Nah, yang seharusnya diakui itu apa? Yang seharusnya nggak diakui itu apa? Ya kalau merasakan sesuatu sayang, cinta, suka, cemburu, itu yang harus diakui semua. Bagaimana kita akan dimengerti kalau kita tidak terbuka? Emang punya indera keenam semua tiap orang berpacaran? Mungkin kalau pacaran sama malaikat. Sehingga walau nggak ngomong pun harus dimengerti. Ya kan punya pasangan harus selalu mengerti. Kata-kata dimengerti itu akan muncul ketika kita tahu orang itu. Kalau kita belum tahu orang itu, bagaimana mengertinya? Oh, Birgi ini pemarah. Oh, Birgi ini orangnya tidak romantis. Oh, Birgi ini ceplos-ceplos. Kalau aku jadi pasangannya, aku harus mengerti kondisinya. Tidak akan pernah mengerti kita dengan seseorang kalau orang itu tidak kita kenal. Dan untuk dikenal itu jujur. Tapi kebanyakan prakteknya itu ingin dimengerti, ingin dikenali tanpa harus bercerita apapun. Itu gimana? Enggak, itu orang yang gengsi aja menurutku. Dan ngadepin orang yang gengsi itu gimana? Tabrakan biar tamu pusing. Oh gitu. Kalau dia jujur. Mantap Fajar. Nah tapi kan ada, begitu dia udah terkenal mau minta balikan, dia kan nggak mau balikan. Iya, nggak mau balikan. Bagus Fajar. Itu keren. Nggak usah mau balikan. Nah artinya nangisnya dia, sedihnya dia bukan tidak terima karena nggak diterima kan, tapi kenapa sih setitik pun nggak dihargai. Ya. Dan tidak ada alasan apapun gitu. Setiap orang, tidak ada penjelasan. Iya, setiap orang punya hak untuk jatuh cinta. Setiap orang punya hak untuk menolak. Tapi tolong saling hargailah. Itu yang penting. Kalimat seperti ini aku sampai detik ini bingung. Istrinya pingin suaminya mengerti dia, suaminya pingin istrinya mengerti dia. Intinya pingin saling pengertian, tapi ngomong enggak. Sudah tahu aku ini lapar, harus aku ngomong baru ada makanan, ya ngomong. Ya kan harus tahu kapan lapar kapan enggak tuh harus tahu. Dengan tahu tanpa harus diberitahu itu tandanya benar-benar ada cinta kan gitu. Nah kalau dia jujur jujur, iya, punya aku dari bulan Oktober WhatsApp, Iya WhatsApp tapi dibaca doang. Nah kan jujur dia. Ya. Ada orang yang ketika mengalami hal seperti Fajar terlihat dewasa. Padahal begitu sendirian Nangis. Dia enggak. Jadi Fajar ini gentle. Orang melihat Cengeng, nangis itu wujud reaksinya karena dia memang orangnya peka, sensitif. Tapi dibalik itu semua perjuangannya untuk memperjuangkan yang dia sukai, kemudian dia mengakui apa yang dia rasakan. Nah itu keren. Bagiku itu yang harus kuhormati. Nah, saranku diundang dimanapun dia, yang jangan hanya ngundang dia, ambil pelajaran. Ini kan nggak ambil pelajaran kan. Dan orang yang benar-benar jatuh cinta itu bisa nyambungin kata-kata. Nah lo
Beneran. Orang, sekali lagi kuucapkan, orang yang benar-benar jatuh cinta dari hati yang paling dalam dan tulus pasti bisa nyambung-nyambungin kata-kata. Gitu ya. Yang apa namanya itu? Yang totalitas di dunia percintaan. Yang totalitas di dunia percintaan. Iya. Yang bisa tuh yang totalitas di dunia percintaan gitu. Iya. Dia kan, coba bayangkan, dia ditanyain yang paling tua siapa? Ya, polos banget. Polos, tapi merangkai kata-kata cinta nggak ada yang salah. Jadi orang itu ya, the power of love. Nah, Itu benar ya. benar. Kekuatan cinta itu bisa merubahkan orang jadi sesuatu. Nah, saking dia bergetar hatinya jatuh cinta. Bergetar hatiku. Lalu pernah nggak bergetar jatuh hati? Pernah. Ya, ini Coba jujur, baca kan? tidak jujur. Itu saya baca jujur. Pernah. Jujur. Kan waktu itu lu bilang gue jatuh hati waktu itu. Iya. Ya pernah nggak? Ya pernah waktu itu. Waktu itu. Enggak pernah. Jawabanku tuh pernah nggak? Jatuh hati yang sebenar-benar. Iya, sebenar-benarnya. Pernah nggak? Pernah. Enggak. Tapi kalau yang kayak sad boy gini nggak pernah. Makanya lo perlu buku cinta, buku biar bisa ngomong. Yang kemarin apa dong? Ya itu sesaat. Waduh. Nah kalau belajar ini siang dan malam, pagi petang. Ini tuh yang benar-benar Hmm. dari kolbu gitu. Ya dia benar-benar jatuh hati sama cewek itu. Kalau lu bilang, gue jadi nggak tahu apa di sini kan. Kalau lu bilang orang yang benar-benar jatuh hati bisa merangkai kata-kata, itu enggak dong. Nah itu dia. Dia nih. Ya udah balik lagi ke Fajar sad boy. Ya Fajar ini orang yang jatuh cinta zaman dulu. Gue zaman sekarang berarti. Ya, zaman dulu tuh pokoknya gimana caranya dia bahagia, gimana. Ya zaman dulu kan tahu sendiri. Iya. Perjuangannya dalam mendapatkan cinta zaman dulu. Dalam mendapatkan cinta, kisah bapak sama ibu gua itu benar-benar kayak sinetron. Iya. Bagaimana papaku memperjuangkan mama, bapak dari orang yang biasa aja malah cenderung kurang ya. Mamaku dari yang seperti apa tapi berjuang gitu. Dia gini, kenapa dia nangis soal WhatsApp kan yang gak dibalas-balas? Maksud hatinya tuh, maksud dia tuh, setidak-tidak sukanya dirimu ke aku, mbok ya balas. Jangan diacukan, nggak dilihat benar. Itu yang buat dia sedih tuh. Bukan dia memaksa harus cewek itu mau tidak mau suka. Nah, ya Allah. Nah makanya dia makin sakit hati pas sudah masuk TV baru ada tanggapan. Nah, ya dia berpendirian tidak. Itu benar. Benar dia. Dia tuh ini apa? Pujangga. Nah, maksudnya tuh pujangga. Betul. Kalau zaman dulu tuh pujangga ya. Iya. Yang kalau yang Puitis. kalau yang terkenal kayak dulu tuh Khalil Gibran, kan ada bukunya. Dia tuh pujangga. Ini penerus kalian. Ya, dia tuh pujangga orang yang mengedepankan cinta dalam hidupnya. Nggak apa-apa, Fajar masih kecil jadi sad boy, remaja nanti dia jadi understand boy, oke? Dewasa dia jadi tabah boy, ya. Nanti tuanya jadi happy life boy. Nggak apa-apa. Dia Kepedihan kayak adalah iya. bekal hidup. Kalau Khalil Gibran itu kan karena kepatah hatiannya maka dia nulis kata-kata puitis. Iya. Khalil Gibran terkenal manusia yang patah hati. Tapi dari kepatah hatiannya itu dia nulis kata-kata romantis yang kadang dijadikan acuan untuk lirik lagu. Nah, menurutku
Fajar ini seperti itu. Makanya kata-katanya tercipta, dan itu tercipta reaksi dari apa yang dia alami. Kan gini orang jatuh cinta yang patah hati. Ya ampun, berulang kali ku telepon lo nggak angkat, harusnya gini-gini, nggak jadi kata-kata gitu. Lo bisa, lo bilang Kan lagi bahasa diajak, misalkan diajak jalan, ayo kita jalan, sekali nggak ditanggapi, 2 kali, 3 kali nggak ditanggapi, pada akhirnya ditolak untuk diajak jalan tuh. Nanti sedih, dari sedih itulah ada kata lo mak, ada kata kamu mau jalan sama aku pasti gini-gini. Nah, gitu. lo pernah nggak kayak set boy? Apa? Lo Nggak pernah. Sama sekali. berarti gue nggak sendirian. Siapa? Karena kan masing-masing orang itu sesuai kapasitasnya mengaplikasikan cinta itu masing-masing beda. Kalau pacar ya seperti ini, temannya pacar belum tentu seperti itu. Nah nanti yang efek jeleknya itu yang terjadi dengan pacar ini, pasti perempuan-perempuan berpikir gini, jadi kayak pacar dong, nuntut pasangannya. Itu lihat pacar jujur, ada kata-kata. Nah cinta itu tidak bisa. Cinta itu rasanya sama, tapi mewujudkannya, cara mengaplikasinya beda-beda tergantung karakter masing-masing. Rasanya sayang sama, rasanya cinta sama, rasanya sakit hati sama. Wah, tapi kalau aplikasinya beda-beda. nah kalau set boy ini dengan kata-kata puitis, Iya. sangat gampang tersentuh, Iya. sedih, mungkin jadi nggak ngeh-ngeh sama gue ini karena gue sangat-sangat kebalikannya. Ya lo ketawa, bercanda, Tahu, usil. musuhin. Nah salahnya wujud cinta B mau disamakan dengan wujud cinta A. Wujud cinta A harus disamakan dengan wujud cinta C. Nah itu salah, menurutku nggak bisa disamakan aplikasinya, perwujudannya. Cara mempraktekannya itu tidak bisa sama. Cinta itu rasanya sama, sekali lagi. Sayang itu rasanya sama. Sakit hati rasanya sama. Yang berbeda itu reaksinya, cara mempraktekannya. Nah, yang membuat jadi persoalan, kadang-kadang cara mempraktekannya itu dipaksa untuk seperti orang lain. Jangan samakan aku seperti yang lain, Bang. Sedih karena patah hati. Gimana caranya biar kita cinta tapi nggak patah hati? Siap ditolak. Siapapun siap jatuh cinta harus siap ditolak. Karena kalau siap jatuh cinta nggak siap ditolak pasti patah hati. Caranya pikirkan satu hal, setiap orang punya hak untuk jatuh cinta, tapi setiap orang punya hak untuk menolak. Aku punya hak untuk jatuh cinta ke lo, lo punya hak untuk menolakku, atau sebaliknya, lo punya hak untuk jatuh cinta ke aku punya hak untuk menolak. Nah, mayoritas jadi patah hati hanya siap jatuh cinta tapi tidak siap untuk ditolak. Makanya ada bahasa cinta itu sakit. Cinta itu tidak selamanya indah. Cinta bertepuk sebelah tangan. Karena kita ketika jatuh cinta itu otomatis egois. Aku cinta Gi sama lo, aku sayang Gi.
tidak ada yang kupikirkan selain lo, dimanapun aku melihat terasa ada lo, ya itu tidak salah. Tapi aku harus tetap mengerti bahwa lo punya hak untuk menolakku, bukan karena lo benci, tapi karena lo tidak punya rasa. Nah sayangnya ketika ditolak cinta itu dianggap dibenci. Makanya ada kalimat, aku tidak bisa mencintaimu, aku tidak bisa jadi pacarmu. Bagaimana kalau kita berteman saja? Terlontar kata-kata aku tidak bisa jadi pacarmu, bagaimana kalau kita berteman saja? Itu bukti, ku hormati dirimu jatuh cinta ke aku, tapi mohon maaf lahir batin, aku tidak punya rasa yang sama. Tapi kalau cuma untuk berteman bisa. Nah, mayoritas orang jatuh cinta itu egois. Keegoisan itulah yang membuat orang memaksakan diri. Akhirnya kalau orang yang kita cinta itu tidak sesuai dengan harapan, patah hati. Mayoritas orang jatuh cinta itu egois. Keegoisan itulah yang membuat dia memaksakan diri. Keegoisan itulah yang membuat dia tidak percaya diri. Keegoisan itulah yang membuat pasangan yang dicintai itu jadi tertekan. Tapi keegoisan dalam cinta itu keegoisan yang tidak disadari. Kenapa tidak disadari? Pasti kalimat yang terlontar, aku begini nih karena aku mencintaimu, aku begini nih karena aku mencintaimu. Padahal itu bukan karena mencintai, tapi karena keegoisan. Makanya cinta itu jadi sakit. Ya kalau jatuh cinta saja sakit, terus apa yang tidak bikin sakit? Cinta itu semua hal baik, semua hal indah itulah cinta, semua hal baik itulah cinta, semua hal yang bikin nyaman itulah cinta. Kalau ada yang berbahasa cinta itu sakit, dia egois di dalam cintanya. Ada yang nggak bikin sakit. Apa?